Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Episode 121. Kebahagiaan es kastel. Bahagia itu sederhana, yaitu saat kita berkumpul dengan sahabat kita dan menciptakan tawa hingga kita tertawa tidak jelas. Es kastel. LDR, kata-kata itu terdengar menakutkan bagi sebagian orang. Bahkan ada pula yang sebagian menikmatinya. LDR itu hanya butuh 3 modal, yaitu percaya, saling jaga perasaan, dan jaga komunikasi. Kamu pasti akan melewati LDR dengan sangat baik. Alvin Revalino. 1 tahun kemudian, hari kelulusan Ciara telah tiba. Setelah pengumuman kelulusan, semua murid kelas 12 saling mencoret seragam sekolahnya dengan spidol. Mereka isi dengan tanda tangan dan kata-kata ungkapan. Di saat Amel akan mencoret seragam Ciara melarangnya dengan alasan tidak ingin dicoret-coret. "Ciara, sini, gue mau nulis tanda tangan seindah mungkin di seragam lo," pinta Amel. Nggak boleh," tolak Ciara. "Lo kenapa?" tanya Amel. "Gue mau yang pertama tanda tangan itu calon suami gue," pintanya. "Oh, oke. Amel mengangguk paham. Ciara pun menunggu kedatangan Atala. Setelah menunggu lama, akhirnya Atala datang. Wajah Ciara berbinar bahagia melihat sosok lelaki yang ia cintai. "Kok lama?" tanya Ciara. "Maaf, tadi ada meeting," jawabnya. "Nih." Ciara menyodorkan spidol ke Atala. Atala pun menuliskan tanda tangannya di seragam Ciara. Setelah itu baru teman-temannya Ciara. Ciara sedang berada di mobil bersama Atala. Keduanya berjalan-jalan mengitari kota Jakarta. Di dalam mobil Ciara terus bernyanyi hingga Atala tersenyum melihatnya. "Besok aku mau ke Bandung, Cia. Ada kerjaan di sana," kata Atala. "Ke Bandung? Baru juga pulang dari Paris, sekarang harus pergi lagi?" kesalnya. "Cuma sebentar, Ciara. Aku hanya meminta izin sama kamu." Sebagai CEO perusahaan production house menggantikan papanya, Atala mulai aktif memimpin perusahaan, bahkan dia harus datang langsung ke lokasi syuting. "Lama?" tanya Ciara. "Cuma sebentar." "Sebentar lagi aku perpisahan, Tala. Apa kamu bisa hadir?" tanya Ciara. "Insya Allah, Cia." "Ya udah, aku izinin. Tapi jangan lama-lama. Kamu harus hadir di acara perpisahan aku," peringat Ciara. "Insya Allah, Cia. Emangnya kalau lama kenapa?" tanya Atala hingga keduanya saling menatap. "Kangen." Samar, Ciara mengucapkan kata kangen sambil menunduk membuat Atala tertawa kecil saat melihat Ciara merasa malu. Hari ini adalah hari perpisahannya Ciara. Semua keluarga Kalestin datang untuk menghadiri acara perpisahan Ciara. Termasuk Silva dan Skyler membawa baby Ryan yang saat ini sudah berumur 1,3 tahun. Mereka duduk terpisah dari para hadirin yang lain karena Kalestin adalah pemilik sekolah pelita bangsa yang disegani dan dihormati. Tentu saja mereka ditempatkan di tempat yang khusus. Sheila dan Carl sibuk bermain dengan cucu kesayangan mereka yaitu Ryan. Ryan terlihat sangat menggemaskan. Dia memakai tuxedo berwarna navy senada. Tuxedonya kapelan dengan papa Carl sehingga kakek dan cucunya terlihat sangat kompak. Bahkan para hadirin mengira bahwa itu anaknya karena wajah Sheila yang masih terlihat sangat muda walaupun umurnya hampir mencapai 50 tahun. Kira-kira umurnya 45 tahunan. Ciara berjalan menghampiri Kalestin dan langsung menggendong Ryan. "Ryan, anak ganteng. Anaknya siapa sih ini?" Ciara mengajak Ryan berbicara dengan nada yang lucu. "Anak gue," sahut Skyler seketika Ciara melirik sinis ke kakaknya. "Ayah macam apaan kayak gitu?" ejek Ciara dengan bibirnya yang melengkung ke bawah. "Macam inilah, ganteng," jawab Sky pede. "Wuh." Ciara pura-pura muntah. "Udah, Ryan digendong sama ayah aja. Jangan sama tante Ciara," canda Skyler. "What? Tante?" Ciara terkejut saat Skyler memanggil Ciara dengan sebutan tante. "Kenapa? Salah?" tanya Skyler. No tante," tolak Ciara dengan panggilan tante. "Terus mau dipanggilnya apa?" tanya Sky lagi. Auntie Ciara cantik," katanya. "Weh." Skyler pura-pura muntah membalas respon Ciara. Silva mengeplak pelan lengan suaminya. "Mas," peringat Silva dan Skyler tersenyum sambil memiringkan kepalanya hingga menyentuh kepala istrinya.
Daham Ciara saat Silva memanggil suaminya dengan sebutan Mas ke Sky. "Kenapa lu?" tanya Sky sinis. Ciara berdeham kecil berkali-kali. "Tenggorokannya gatal," alasan Ciara. Sementara Silva terkekeh, dia mengerti bahwa Ciara sedang menyindir panggilan Mas terhadap kakaknya. Di saat mereka sedang bercanda dan mengobrol, sang MC menyebutkan acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu perpisahan. Satu persatu nama siswa-siswi kelas 12 disebutkan dan naik ke atas panggung. "Kak Silva, ini Ryannya, pegang dulu. Nama Ciara udah disebut." Ciara sedikit panik dan memberikan Ryan kepada Silva. "Awas Ciara, nanti jatuh," peringat Silva saat Ciara sedikit berlari. "Iya kak," teriak Ciara menyahut Silva sambil berlari. Semua kelas 12 sudah berbaris di panggung. Mereka menyanyikan lagu perpisahan dengan sendu dan merdu hingga membuat semua hadirin terharu. Termasuk Silva yang ikut menangis. Dia teringat masa-masa sekolahnya dulu sewaktu SMA. Silva menggerakkan kedua tangan Ryan ke kanan dan ke kiri seiring lagu dinyanyikan. Sesekali Silva dan Skylar saling melempar senyuman. Setelah Ciara selesai menyanyikan lagu perpisahan, dia nampak mencari seseorang. Siapa lagi kalau bukan Atala? Namun sampai acara selesai, Atala tak kunjung datang. Ciara menghembuskan nafasnya kecewa. Orang yang paling penting dalam hidupnya, orang yang paling ia tunggu-tunggu selama ini malah tidak ada di hadapannya. Katanya dia bakalan datang ke acara perpisahan aku, tapi ini apa? Kesalnya mengerucutkan bibirnya. Namun tanpa diduga Atala datang bersama teman-temannya, yaitu Alvin, Raymond, Dion, dan Dana. Mereka membawa mobil masing-masing. Ciara yang melihat itu langsung berlari berhamburan memeluk Atala. Atala sampai mundur ke belakang karena kuatnya pelukan Ciara. Teman-temannya hanya saling melirik sambil tersenyum saat Atala dan Ciara pelukan. Ciara mendongak menatap Atala. "Aku pikir kamu gak datang," kata Ciara sedikit ngambek. "Datang dong, masa enggak?" katanya hingga membuat Ciara tersenyum dan memeluk Atala lagi. "Ciara, aku punya sesuatu buat kamu." Atala ingin memberikan sesuatu ke Ciara. "Apa itu?" tanyanya penasaran. Atala mengambil buket bunga dan buket tas branded mini dari dalam mobil dan memberikannya ke Ciara. "Bagus banget dah. Ini tas limited itu kan?" Wajah Ciara berbinar saat Atala mendesain bucketnya berisi tas mini branded. Teman-teman Ciara sampai menganga melihat bucket itu. "Ini," ucapnya masih tidak percaya. "Iya, itu buat kamu. Tapi ini terlalu berlebihan, tah. Dengan kamu datang aja aku udah seneng banget, apalagi ini." Ciara menatap kedua bucket di tangannya. "Anggap aja ini sebagai hadiah kelulusan kamu, Cia." Setiap syuting, Atala sering melihat Ciara sedang melihat tas-tas branded di handphonenya. Itu yang membuat Atala berinisiatif untuk memberikannya yang dihiasi dengan bucket. "Makasih ya, tah," ucapnya bangga dan memeluk Atala lagi. "Oh, jadi cuma Atala aja nih yang dipeluk," sindir Sheila yang datang bersama dengan Carl dan anak menantunya. "Hei, lepasin anak saya. Kalian belum halal, gak boleh peluk-pelukan," peringat Carl. Ciara dan Atala melepaskan pelukannya, keduanya salting sampai mereka cengar-cengir tidak jelas. "Ingat, belum di label halal," sindir Alvin terkekeh. "Belum BPOM juga ya om?" ejek Dion tertawa bersama lainnya. "Sama kayak kamu Dion," balas Carl. Seketika tawa Dion luntur lalu bergumam, sedangkan yang lain masih saja terkekeh pula. "Papa, Mama," rengek Ciara berhamburan memeluk Sheila dan Carl secara bergantian. Setelah itu anak S. Kastel menghampiri Ryan. Mereka berebut dan mengajak Ryan berbicara. "Ryan, mendingan sama om, jangan sama om ini, mesum," ejek Alvin ke Dion. "Yeay, Ryan juga gak mau sama om-om jelek kayak lo," semburnya. Alvin dan Dion saling berebut ingin menggendong Ryan dari tangan Silva, membuat Silva melirik Sky karena tidak nyaman. Ryan juga sampai nangis ketakutan. Lepasin, anak gue takut nih lihat kalian berdua. Muka kalian itu serem," cegah Skylar. "Dikira kita hantu kali. Orang muka ganteng gini," kata Alvin. "Ganteng dari mana? Tampang-tampang iblis dibilang ganteng," ejek lagi Skylar. "Wah, parah nih sahabat sendiri dikatain iblis." Dion geleng-geleng kepala. Sementara Raymond mendekati Ryan dan mengajak Ryan ke gendongannya. "Ryan, sama Om Raymond ganteng aja ya, mau ya?"
Ajaknya dan ajaibnya, Ryan langsung merespon dengan tawa yang lucu, bahkan tangan kecil Ryan menyambut Raymond dengan gerakan lucu, seperti ingin ikut dengan Raymond. Wah, kok bisa, Mon? Kata Dion membuat semua tertawa. Orang ganteng tuh gini, punya daya tarik tersendiri, baby aja sampai kepincut dan mau ikut, ya kan Ryan? Ayo Ryan sama Om Ganteng. Dengan pedenya dan meraih Ryan agar ikut dengan Raymond. Emang pantas sih Mon? Udah pantas lo jadi ayah? Kata Alvin. Ryan, mau nggak jadi anak Om Raymond? Boleh nggak Sky gue angkat Ryan jadi anak gue? Canda Raymond. Kan cocok banget nama kita. Ryan, Raymond, 2R. Cocok banget kan? Canda Raymond terkekeh. Ngangkat anak itu syaratnya harus punya istri. Istri aja lo nggak punya? Kata Skylar. Raymond tertawa kecil. Gue sedih sih sebenarnya lihat sahabat gue yang satu ini. Dari zaman sekolah sampai udah lulus, sampai kita udah mau jadi CEO, sampai kita semua mau nikah dan punya anak nih si Sky. Raymond masih aja single. Kata Dion menjurus, sementara Raymond hanya terkekeh. Ngapain juga nunjukin cewek ke kalian? Pokoknya kalian tahunya gue bagi undangan aja. Kata Raymond memancing semua sahabatnya. Wah, diem-diem, gue curiga jangan-jangan Raymond udah nikah dan punya anak. Canda Dion tertawa diikuti dengan anak Eskasta lainnya. Begitupun dengan Carl dan Sheila ikut tertawa. Oh iya, nanti malam minggu kalian datang ke mansion tante ya? Ujar Sheila. Ada apa nih tante? Tanya Alvin. Tante mau ngerayain kelulusan Ciara, dinner kecil-kecilan, sekalian barbecue. Di sini kan ada chef handal dan hebat. Sindir Sheila ke Silva. Mama. Respon Silva malu jika disanjung. Silva langsung memeluk Sheila dari samping dan Sheila merangkulnya hingga mengusap pelan kepala dan bahu Silva. Silva sudah seperti anak sendiri, tidak seperti mertua dan menantu. Semua tertawa. Oke, siap tante. Sahut Dion dan Alvin. Jangan lupa bawa cewek kalian ikut dinner juga. Pinta Sheila. Siap tante. Raymond juga bawa ceweknya. Canda Sheila. Hah? Respon Raymond. Raymond mah jangan disuruh tante. Sampai Ryan umur 10 tahun juga gak bakalan bawa cewek dia mah. Canda Dion. Siapa tahu diam-diam punya calon Mon. Sindir Sheila seperti mengetahui sesuatu. Raymond nyengir dan salah tingkah. Ia juga menggaruk tengkuknya yang tidak kata. Mon, lo kan habis ke Korea. Emang di Korea gak kepincut sama cewek? Tanya Dion. Apaan sih Yon? Elak Raymond dan hanya nyengir saja tanpa menjawab apapun. Mendengar kata Korea seketika Alvin melihat jam di pergelangan tangannya. Matanya terbelalak, dia seperti mengingat sesuatu. Astaga, gerutunya. Kenapa lo Al? Tanya Dion. Gue duluan ya. Pamit Alvin. Mau kemana lo? Tanya Atala. Gue mau jemput cinta gue. Jawab Alvin dengan wajah yang mempesona. Oh iya, yang Ono ya? Sindir Dion melirik ke Raymond. Raymond hanya mendengus sambil tertawa kecil. Emang si Alin pulang sekarang? Tanya Atala. Yoi. Aduh, gue seneng banget karena sebentar lagi gue bakalan ketemu sama Alin ya Allah. Alvin nampak kesenangan dan bahagia karena dia akan segera bertemu dengan Alin, sang pujaan hatinya. Ya udah ya, gue harus ke bandara jemput Alin. Pamitnya. Ayo Mon, ajaknya ke Raymond. Saat Alvin berjalan hendak memasuki mobil, ketiga anak Eskastel yaitu Skylar, Dion, dan Atala langsung menahan pintu mobil. Mereka semua sengaja mengajak Alvin bercanda agar Alvin terlambat datang ke bandara. Apa-apaan nih? Gue buru-buru. Kesalnya. Biar gue yang nyetir. Pinta Skylar. Nggak bisa, biar gue aja. Apaan lo nyetirnya kayak orang mabok? Gue masih pengen hidup ya. Tolak Atala karena saat mengantarkan Alvin ke bandara untuk menemui Alin, Skylar membawa mobil dengan ugal-ugalan sampai perut Atala mual. Pembalap emang kayak gitu bawa mobilnya. Tawa Skylar. Mendingan gue aja, gue ahlinya dalam menyetir. Usul Dion. Enggak, lo sama Skylar tuh sama aja. Tolak Atala. Ya elah, cemen banget sih lo, dibawa ngebut aja takut. Ejek Dion. Bukan gue yang takut, lo yang bawa mobilnya parah anjir. Elak Atala. Deina juga pasti tertekan naik mobil sama lo. Deina itu udah kebal, udah biasa dia mah. Mau diajak ngebut, sampai mobilnya terbang juga gak bakalan takut, gak kayak lo. Kata Dion melirik Deina yang hanya tersenyum padanya. Mendingan gue aja, dijamin sampai tepat waktu di bandara. Kata Skylar. Enggak.
Tolak Atala lagi, ketiga anak Eskastel itu ribut sambil memegangi pintu mobil Alvin. Udah cukup, gue buru-buru nih, pesawatnya 20 menit lagi mendarat. Gue gak mau telat jemput Alin gara-gara kalian. Marahnya. Tawa puas anak Eskastel. Begitupun dengan yang lain ikut tertawa melihat Alvin yang terlihat gusar karena tidak sabar ingin bertemu Alin. Skylar, Dion, Atala, jangan ganggu Alvin. Peringat Sheila. Nah tuh, dengerin Nyonya Sheila, ya tante. Kata Alvin mengangguk pelan ke arah Sheila seraya memberikan hormat karena sudah membelanya. Awas minggir, gue mau ketemu pujaan hati gue. Alvin menghempaskan ketiga sahabatnya itu. Alvin, kita mau nganterin lu ke bandara, takut lu kenapa-napa. Goda Skylar. Kaki gue normal ya, gak pincang kayak waktu itu, jadi gak perlu. Gue cuma mau gue yang cepet Alin, tanpa kalian. Tekan Alvin. Wis, galak. Respon Dion. Minggir, ayo Mon. Akhirnya Alvin dan Raymond menjalankan mobilnya, walaupun ketiga anak Eskastel mengganggunya dengan mengetuk pintu mobil dan menghalangi laju mobilnya. Mereka benar-benar ingin Alvin terlambat. Alvin melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga lajunya membelah jalan raya. Berapa menit lagi Alin sampai? Tanya Raymond. 15 menit lagi. Ini tuh gara-gara temen lo. Gue jadi buang-buang waktu gue buat jemput Alin, jadi gak tepat waktu. Kesalnya. Temen lo juga. Sembur Raymond. Gue mau kalau gue orang pertama yang nyebut Alin di bandara. Pinta Alvin sambil ngebut. Santai, masih ada waktu. Kata Raymond berusaha menenangkan. Sesampainya di bandara, Alvin langsung turun dari mobil dan berlari masuk ke bandara. Woi Al, tunggu. Teriak Raymond memanggil Alvin. Ya elah tuh anak. Seharusnya kan gue yang lari pengen ketemu adik gue. Raymond geleng-geleng kepala tidak habis pikir dengan Alvin. Alvin berlari, matanya mengedar. Sesekali dia mengecek handphonenya, namun Alin tidak mengaktifkan teleponnya. Apa Alin belum sampai? Gumamnya. Alvin terus mencari keberadaan Alin. Seharusnya Alin udah nyampe. Gumamnya lagi. Dia terus mencari namun tidak bertemu dengan Alin. Alvin menghela nafasnya berat, dia hendak berbalik mencari ke tempat lain. Kak Alvin! Teriak Alin memanggil Alvin. Seketika Alvin terdiam dan menoleh ke belakang. Peri cantik, ucapnya berbinar kala melihat Alin melambaikan tangannya ke arah Alvin. Lalu Alin berlari dan berhambur memeluk Alvin. Alvin menyambut Alin hingga tubuhnya memutar sambil memeluk Alin. Rasanya dunia serasa milik mereka berdua, keduanya tertawa bahagia. Alvin menurunkan tubuh Alin dan melepaskan pelukannya hingga Alin mendongak. Aku kangen sama Kak Alvin, ungkap Alin. Aku juga kangen Lin. Matanya berbinar menatap Alin, lalu Alvin memeluk Alin lagi. Hei, lepasin bukan mahram. Peringat Raymond, kedua orang tua Alin hanya tersenyum melihat aksi Alvin dan Alin. Kini Alvin dan Alin sedang berada di dalam mobil. Alin, kita jalan-jalan dulu ya keliling kota Jakarta. Aku kangen banget sama kamu, pengen ngobrol banyak. Pinta Alvin. Iya kak. Alin mengangguk setuju. Daham Raymond di kursi belakang. Sontak Alvin dan Alin diam membeku. Alvin langsung menoleh ke belakang dengan cepat. Raymond, lo ngapain di sini? Tanya Alvin terkejut. Lah, dari awal datang kan sama lo. Ya iya Mon, tapi lo ngerti dikit kek. Nih gue mau jalan-jalan dulu sama Alin Mon. Gerutu Alvin kesal dengan Raymond. Kalau kalian jalan berdua nanti yang ketiganya setan, makanya gue ikut. Canda Raymond. Ya elah Mon, kasih kebebasan kek sama si Alin. Lagian gue gak bakalan nakal atau gigit Alin kok, lo tenang aja. Kesalnya. Respon Raymond malah tertawa. Mon, ayolah, gue gak bisa kalau ada lo. Tawar Alvin memohon. Oke deh, kali ini gue bebasin Alin buat jalan sama lo. Tapi awas lo ya, kalau sampai lo macam-macam sama Alin gue bakalan eksekusi lo saat itu juga. Ancam Raymond hanya sebagai candaan. Sahabat laknat emang lo, teman sendiri mau dieksekusi. Semburnya. Tawa Raymond. Ya udah, good luck ya, jangan pulang malam. Peringat Raymond. Ya lo tenang aja, aman kok. Gue bakalan anterin Alin ke rumah dengan selamat dan tepat pada waktunya. Kata Alvin. Oke. Raymond pun turun dari mobil. Alvin dan Alin melambaikan tangannya ke arah Raymond. Dah Kak Raymond, ucap Alin lembut. Raymond hanya mengangguk pelan dengan melempar senyuman ke Alin. Setelah mobil Alvin melaju, Raymond menerima telepon dari seseorang, dia pun mengangkatnya. Aku di bandara.
katanya berbicara di telepon. Oh, mau ke sini? Ya udah, kebetulan aku nggak bawa apa-apa, soalnya orang tua aku udah pulang. Lanjutnya, oke, aku tunggu. Raymond langsung menutup teleponnya. Tidak lama kemudian datang sebuah mobil sport berwarna merah berhenti di hadapan Raymond. Raymond pun masuk ke kursi kemudi dan mobil melaju ke jalan raya. Malam ini malam minggu, seperti yang Sheila minta bahwa dia akan mengadakan dinner sambil barbecue bersama anak menantunya dan juga anak Eskasta. Silva dengan Skylar, Alvin dengan Alin, Dion dengan Deina, Atala dengan Ciara, semuanya sudah berkumpul. Tunggu, tapi ada yang kurang, yaitu Raymond. Ternyata Raymond belum datang. Sheila dan Carl duduk di kursi panjang sedang bermain dengan Ryan, sementara yang lain sibuk memanggang berbagai macam seafood. Calvin, jangan makan seafood, nanti alerginya kambuh, peringat Alin. Kalau nggak makan seafood, berarti makan apa dong? Tanya Alvin. Makan yang lain lah, Kak, jawabnya. Kalau makan kamu aja gimana? Bisiknya tepat di telinga Alin. Ih, Alin mencubit lengan Alin. Kak Alvin apaan sih? Alin salting sendiri saat digoda oleh Alvin. Di saat mereka sedang menyiapkan menu di atas meja dinner, datang sebuah mobil sport berwarna navy masuk ke halaman mansion. Sontak semua terdiam dengan mata yang tertuju pada mobil yang baru saja datang. Itu siapa? Tanya Deina pada Dion. Nggak tahu, Bun, bisiknya. Tidak lama kemudian turun 2 orang dari dalam mobil. Semuanya terkejut saat melihat siapa yang turun dari mobil. Semua anak Eskastel pun dibuat menganga. Raymond dengan siapa? Gumam Atala. Seorang wanita turun dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat siapa wanita yang datang bersama Raymond. Livia? Ucap semua anak Eskastel. Raymond dan Livia hanya tersenyum merespon keterkejutan para sahabatnya. Keduanya berjalan mendekati anak Eskastel. Wow, ini sih surprise yang tak terduga, Mon. Kata Dion tidak menyangka bahwa Raymond bersama Livia, mantan Skylar. Raymond dan Livy mendekati Skylar. Lo gak apa-apa kan Sky kalau gue sama Livy? Ucap Raymond seolah tidak enak dengan Skylar. Skylar terkekeh pelan. Iya gak apa-apa dong Mon, lagian Livy itu bukan siapa-siapa gue, kata Skylar. Jadi gak apa-apa nih ya? Kata Raymond lagi. Ya Allah Mon, gak apa-apa, serius, gue malah senang lo sama Livy, ungkapnya. Mon, lo benar-benar kasih kejutan sama kita semua. Seru Dion masih tidak menyangka dan Raymond hanya tersenyum sebagai responnya. Sementara itu Livy dan Silva hanya diam dan saling melempar pandangan. Namun tanpa diduga Livy berjalan mendekati Silva dan memeluknya dengan sangat erat. Maafin aku ya Silva, aku udah jahat sama kamu sewaktu sekolah sampai kamu dibenci sama teman-teman. Sesalnya. Silva tersenyum sambil mengusap pelan pundak Livy. Gak apa-apa Livy, jauh sebelum kamu minta maaf, aku udah maafin kamu dan soal teman-teman. Ayu, Siska dan Alia, wajar mereka benci sama aku karena aku udah nyakitin kamu. Dengan lembutnya Silva memaafkan Livy, bahkan dia menganggap tidak pernah terjadi apapun. Karena baginya Livy bukan hanya sahabat, tapi juga sudah ia anggap seperti saudaranya sendiri. Enggak Silva, kamu gak nyakitin aku. Aku juga udah tahu semuanya dari Siska tentang perjodohan kamu dengan Skylar, kata Livy. Iya, jadi kamu sering kontekan sama Siska? Tanya Silva. Sering Silva, bahkan Siska cerita banyak. Dan katanya kamu udah punya baby ya? Mana baby kamu? Tanyanya. Itu lagi sama papa dan mama. Tunjuknya ke Sheila dan Carl. Masya Allah, Tante Sheila dia udah siuman. Kejut Livy. Iya, responnya. Lalu Livy mendekati Sheila dan Carl. Dia bersalaman dengan keduanya. Silva dan yang lain hanya tersenyum melihat ke arah Livy. Bahkan Skylar merangkul istrinya dan mengusap pelan pundaknya. Livy menggendong Ryan dan menghampiri Silva. Silva, anak kamu ganteng banget, lucu lagi. Gemes deh, aku jadi pengen punya baby, ungkap Livy. Bilang Raymondnya suruh cepet halalin. Canda Silva berbisik. Livy tertawa kecil sebagai responnya. Silva dan Livy duduk di kursi memandangi keseruan anak Eskastel yang lainnya. BTW Livy, sejak kapan kamu sama Raymond? Tanya Silva. Belum lama ini kok, cuma kita emang udah kontekan sejak lama, ungkapnya. Hah? Jadi kamu sama Raymond? Ucapan Silva menggantung. Cuma sebatas teman curhat kok, nggak lebih. Dia sering curhat tentang Gladys dan aku sering curhat. Livy menghentikan ucapannya. Skylar,
Sahut Silva yang mengerti arah pembicaraan Livi. Livi mengangguk pelan. Tapi kamu harus percaya bahwa aku udah gak punya perasaan apa-apa sama Skylar. Ucapnya meyakinkan Silva. Iya Livi, aku percaya kok. Terus sekarang gimana kamu bisa sama Raymond? Silva ingin tahu tentang hubungan Livi dan Raymond karena itu benar-benar mendadak. Ceritanya panjang Silva, kita sering curhat. Setelah itu kita lama tuh gak kontekan. Tahun kemarin kebetulan aku mendapatkan tawaran job untuk kolaborasi dengan penyanyi asal Indonesia. Dan aku tertarik untuk kerjasama dengan penyanyi Indonesia itu, ungkapnya. Terus, kata Silva. Terus, aku gak nanya kan siapa penyanyi Indonesia itu. Aku serahin semuanya sama manajer aku. Biasanya aku paling milih kalau mau kerjasama dengan siapa, tapi ini aku malah biasa aja gitu. Dan gak mau ngurusin itu. Lanjutnya. Dan setelah melakukan pertemuan, aku terkejut banget. Ternyata itu Raymond Silva. Alhasil ya kita kerjasama dan kolaborasi bareng. Ungkapnya lagi. Saat di Korea kita sering jalan bareng dan aku ngerasa nyaman. Dan seru gitu kalau sama Raymond. Lanjutnya. Oh iya, bukannya Raymond itu dingin banget ya sikapnya. Silva dan semua orang juga tahu kalau sikap Raymond dingin. Bahkan dia sering dijuluki kulkas dan mayat hidup. Livi tertawa mendengar ucapan Silva. Iya Silva, sikap dia emang dingin. Tapi Raymond itu cowok yang perhatian banget Sil. Dari mulai hal sekecil apapun dia sangat perhatian. Ungkap Livi. Contohnya? Tanya Silva ingin berlanjut. Contohnya seperti, nanyain makan? Di saat aku lagi sakit, dia bela-belain bawa obat dan banyak lagi lah Silva. Pujinya ke Raymond selama di Korea. Silva tersenyum dan mengerti. Cinta itu emang indah ya Livi. Bahkan takdir Allah lebih indah. Kita memilih seseorang yang kita cintai, namun ternyata cinta dan hati kita lebih tahu di mana cinta itu akan berlabuh. Kamu lihat tawa anak Escastle, mereka terlihat sangat bahagia. Ungkap Silva sambil memandangi anak Escastle yang sedang tertawa dan bercanda. Bahkan Alvin berlari mengejar Skylar sambil membawa kuas olesan karena Skylar menempelkan saus ke pipi Alvin dan Alvin ingin membalasnya. Silva, Livi sini. Teriak Dana memanggil Livi dan Silva. Iya Dana, sahut Silva. Entar ya Liv, aku mau kasih Ryan ke mama. Kasihan kalau ikut ke sana takut kena asap. Pamit Silva memberikan Ryan ke Sheila. Titip Ryan ya mah, pinta Silva. Iya sayang. Silva dan Livi ikut bergabung bersama anak Escastle lainnya. Keseruan mereka membuat hati Sheila dan Carl terasa damai, keduanya bahkan terus tersenyum. Kini semuanya sedang makan malam. Tak kalah heboh dengan tadi saat memanggang berbagai seafood dan steak. Saat makan malam pun mereka sangat heboh, bahkan anak Escastle berebut makanan. Itu sudah biasa mereka lakukan. Setelah selesai makan malam, semuanya duduk santai di kursi yang sudah disediakan di halaman mansion dengan diiringi musik pop. Di saat semuanya sedang santai dan ngobrol dengan pasangan masing-masing, tiba-tiba Atala bersimpuh di kaki Sheila, membuat semua sahabatnya terkejut. Woi Tah, lo ngapain bersimpuh di kaki Tante Sheila? Lo mau ngelamar Tante Sheila? Teriak Dion mengucapkan yang tidak-tidak. Hei, ngapain kamu? Peringat Kal. Kal, diam aja Om. Pinta Atala. Anak setan, berani sekali kamu menyuruhku diam. Kata Kal hingga semua tertawa. Atala mendongak menatap Sheila dengan mata yang memancarkan permohonan. Sebelumnya, Atala mau meminta izin ke Tante untuk mengatakan sesuatu ke Tante. Izin Atala. Tante izinkan, katakan saja Atala. Tante, seperti keinginan Tante bahwa Tante gak mau kalau Ciara menikah di saat dia masih sekolah. Sekarang Ciara udah lulus Tante. Dan Atala berniat ingin melamar anak Tante Ciara Kalista. Apakah Tante merestui dan menerima lamaran Atala untuk anak Tante? Atala meminta restu terhadap Sheila untuk melamar putri kesayangannya, yaitu Ciara Kalista. Sheila terdiam sesaat dan menatap Atala yang saat ini sedang bersimpuh di kakinya, memohon dan meminta restu padanya. Iya Atala, Tante merestui kamu dan Ciara. Sheila merestui hubungan keduanya. Seketika Atala terdiam dengan mata yang berkaca-kaca. Alhamdulillah, makasih Tante karena Tante udah restuin aku sama Ciara. Makasih ya Tante. Atala berdiri dan mencium tangan Sheila berkali-kali. Iya Atala, tapi ingat kamu harus menjadi imam yang baik untuk Ciara. Pesan Sheila. Iya Tante, Atala janji akan menjadi imam yang baik untuk Ciara. Ucapnya berbinar. Atala memandang Ciara dan berjalan hendak memeluknya. Namun Kal langsung pasang badan. Mau apa kamu? Jangan seenaknya main peluk-peluk anak saya kamu ya.
kalian belum menikah? Peringat Carl sementara Ciara tersenyum di balik punggung papanya. Ya om, maaf om. Om juga restuin aku sama Ciara kan om? Tanyanya. Carl terdiam sesaat dan memandang Atala dengan tatapan misterius, membuat Atala sedikit takut. Ya, saya merestui kamu dengan Ciara, ucapnya. Beneran om, serius? Tanyanya meyakinkan. Iya, jawab Kak. Makasih om, makasih karena om udah merestui aku dan Ciara. Atala memeluk Carl dengan sangat erat hingga Carl susah bernafas. Iya, udah. Pinta Carl tak nyaman dipeluk oleh Atala. Atala melepaskan pelukannya. Carl berdeham kecil dan Carl membenarkan kemejanya dengan penuh wibawa dan gagah. Kini Atala berhadapan dengan Ciara. Keduanya saling menatap dan tersenyum bahagia. Makasih ya Ta, kamu udah buktiin kalau kamu serius sama aku. Ungkapnya dengan mata yang berkaca-kaca karena bahagia. Sama-sama Cia, makasih juga karena kamu udah menerima aku. Ungkapnya dan Ciara mengangguk pelan. Oh jadi ini, pantesan aja sama si Siska gak mau. Sama Ayu juga gak mau, apalagi Gladys. Ternyata lo nungguin bocil gede tah. Teriak Dion mengecek Atala. Semua orang tertawa mendengar ucapan Dion. Akhirnya malam ini Mochara Kalista telah dilamar oleh Atala di Vanus Shakil dan telah direstui oleh kedua orang tua Ciara, yaitu Carl dan Sheila. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.